Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, selamat pagi pendengar yang bersama kami di Manado siang hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga kabar Anda baik-baik saja. Semuanya menyenangkan di awal pekan ini, di hari Senin. Tepatnya di tanggal 8 begitu di bulan September 2025. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda. Di hari yang spesial ini, kebetulan di hari Senin ini kita punya narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini. Ada ibu-ibu cantik yang sudah di studio menemani Novi di sini. Ada dialog pengarus utamaan gender yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari sampai sebentar jam 12 begitu ya. Novi langsung saja berkenalan dengan kedua narasumber yang sudah hadir sambil dipegang mic-nya Bu, biar kita boleh berbicara. Mic saya rupanya tidak kedengaran ini. Oke, ada Ibu Elis Ratnawati, SPSI, MSI sebagai psikolog. Ya. Bu Elis, bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Sehat sekali. Mantap begitu ya. Di samping Ibu Elis, di tengah kami ada Selvina R. Politon, SPSI, psikolog juga. Psikolog klinis muda. Ya. Ya. Mic saya sudah ada suaranya atau belum ya? Sepertinya oke deh. Silakan saja di sini di dialog pengarus utamaan gender kita akan membahas topik yang sudah ada tentang kesehatan mental remaja dan tantangannya menuju SDM berkualitas begitu ya. Anda boleh bergabung nanti di sesi kedua setelah kita tanya jawab, kita dialog. Nanti ada sesi line telepon, boleh bergabung di 0821 9583 5080. Jadi boleh ada WA di situ, telepon juga boleh dan SMS juga kalau Anda ingin bergabung bersama kami. Tidak lupa jika Anda mendengarkan di 94,5 juga boleh menonton kami di live streaming YouTube RRI Manado. Silakan saja untuk Anda yang ingin menonton secara langsung dialog kami boleh di YouTube RRI Manado begitu ya. Kita sekali lagi tentang kesehatan mental remaja dan tantangannya menuju SDM berkualitas. Dari kedua psikolog ini kira-kira bisa menggambarkan Ibu Elis begitu, sejauh ini kesehatan mental remaja seperti apa khususnya di Kota Manado begitu ya, atau di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut pandangan Ibu sebagai psikolog, kira-kira kesehatan mental remaja kita sejauh ini bagaimana dompet kesehatan begitu?
Baik, terima kasih. Kalau bicara masalah kesehatan mental, tentunya kita bicara tentang bagaimana kondisi dari seseorang individu, dalam hal ini tentunya remaja gitu ya. Remaja yang punya latar belakang, punya perkembangan masing-masing. Perkembangan masing-masing ini adalah perkembangan di mana mulai dari masa konsepsi gitu ya di dalam perut sampai akhirnya di usia remaja itu sendiri. Perlu diketahui bahwa ada tahapan perkembangan gitu ya, tahapan perkembangan dari seseorang dari remaja itu sendiri. Nah, kalau bicara masalah remaja, sekarang remaja kesehatan mentalnya gimana? Ini bisa kita lihat dulu dari perkembangan remaja sendiri itu, atau usia remaja itu dari umur berapa sampai berapa nih? Nah, sekarang kalau misalnya bicara soal remaja berarti ada anak nih, anak remaja gitu ya. Nah, yang termasuk di anak itu di 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Jadi kalau usia remaja itu sendiri ada di usia 12 sampai 16 tahun. Gitu. Nah, masa transisinya nanti ke dewasa adalah di usia 17, ada yang sweet 17 katanya gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk persiapan dari anak untuk dewasa, begitu. Remaja ke dewasa nantinya. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi keadaan kesehatan mentalnya itu sendiri? Pertama sebenarnya bagaimana latar belakang asuhan yang diberikan oleh orang tua, pertama itu. Utama ya. Apa itu sifatnya otoriter, bentuk asuhan otoriter, demokratis, atau sesuatu yang lebih menganggap bahwa ya terserah, apa, lebih terbuka gitulah, bebas gitu. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kemampuan kognisinya, perkembangan kognisinya. Yang ketiga perkembangan emosi dan sosial, dan yang keempat adalah perilaku. 4 aspek ini ya. 4 aspek ini sangat diperlukan. Sehingga kalau misalnya kenakalan remaja itu terjadi, atau maksud saya kesehatan mental itu terjadi bila seseorang mendapatkan keseimbangan psikologis yang tadi keempat faktor itu bisa seimbang. Seimbang gitu. Berarti pertumbuhan kesehatan mereka lebih baik gitu. Nah, sekarang kalau bicara secara keseluruhan dari remaja sekarang, fenomenanya lah gitu ya sekarang, karena itu kan perlu penelitian, perlu apa, kajian lebih dalam tentang itu, bahkan dilakukan studi kasus atau apapun itu. Namun dari sisi secara umum pada dasarnya di sini ada generasi ya. Ini ada generasi. Kalau usia di usia 2000 yang lahir tahun 2010 sampai tahun 2025 ini disebut gen istilahnya apa? Gen A. Seperti itu. Jadi artinya itu ada tahapannya, ada perkembangannya. Nah, orang ini masuk di gen mana nih? Ya gitu kan, pasti masing-masing akan bertanya seperti itu. Nah, namun dalam hal ini tentunya yang terjadi secara umum sekarang ini adalah kebanyakan kan untuk gen anak remaja sekarang adalah lebih ke tadi generasi digital ya, digital seperti itu. Gen alpha, ke digital. Nah, Gen Z. Karena apa? Karena memang pada dasarnya di sini perkembangan mental ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologinya, gitu. Iya, akan berarti seperti pengaruh itu juga ya. dan sekarang kebanyakan kan anak-anak kita, anak-anak remaja, baik anak-anak maupun remaja itu lebih cenderung lebih banyak dengan bukan gadget, dengan sosial gitu ya. Tadi yang saya katakan emosi sosialnya bagaimana gitu. Lebih banyak di sosial. Namun dalam hal ini tentunya itu tergantung lagi dengan bagaimana asuhan yang diberikan dari dengan fundamennya adalah di keluarga itu. Itu gambarannya. Jadi kalau misalnya menanyakan bagaimana sih keadaan kesehatan mental anak remaja sekarang. Intinya bahwa seseorang yang mengalami keadaan kesehatan mental yang baik adalah dia adalah seorang yang ingin mendapatkan kesejahteraan secara fisik, mental maupun emosinya dengan baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam nanti proses pembelajaran maupun dalam bekerja. Betul. Kita bicara nanti soal SDM gitu ya. Bagaimana sih produktivitasnya baik enggak sih sebenarnya dengan kondisi ini? Apakah nanti ini generasi ke depan ini dengan remaja yang punya kemampuan untuk bisa menjadi seorang yang memiliki kesehatan mental yang baik?
otomatis nanti kondisi SDM generasi ke depan jauh lebih baik. Betul. Minimal seperti itu. Jadi ternyata ada beberapa aspek yang melatar belakangi perkembangan mental mereka ya, masih sejak dari pola asuh di keluarga begitu sangat berpengaruh ya. Apalagi sekarang ini berbeda dengan zaman orang dulu yang nggak ada digital, semua sekarang anak-anak main handphone sendiri secara dorang tuh jadi agak berubah itu dorang cara perilaku Kang Bu ya. Baik, kalau menurut Ibu Selvina kira-kira ada yang ingin ditambahkan terkait hal Baik, ini? terima kasih atas kesempatan. Jadi kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ji Elis bahwa kesehatan mental remaja itu sangat penting. Itu akan kesehatan mental itu dia menggambarkan akan keseimbangan, akan emosi dari anak remaja ini. Jadi di sini karena banyak tantangan yang dihadapi oleh remaja dari lingkungan, selain dari pola asuh yang sudah disampaikan oleh Anji, lingkungan sekitar, juga dari sosial pergaulannya ya. Baru dari sudah disampaikan tadi dari media sosial, perkembangan teknologi. Kebanyakan juga anak-anak karena perkembangan teknologi banyakkan menggunakan gadget. Jadi pola hidup dari dia semestinya dia sudah istirahat malam, tapi banyak masih bermain dengan gadget. Akhirnya dari kondisi fisiknya menurun, jadi itu mempengaruhi juga untuk SDM-nya. SDM ya, akhirnya ke SDM. Biasanya dia belajar, tapi karena hanya main gadget, habis waktu main game, habis waktunya. Jadi ada juga yang lebih ini tentang bullying dari media sosial itu. Ya, jadi banyak pengaruh yang jika tidak mengontrol emosi anak-anak, kesehatan mental itu tidak distabil jadi dia tidak seimbang seperti kata tidak Ibu seimbang, tadi. jadinya dia akan pergi kepada hal yang tidak diinginkan, yang negatif begitu. Begitu ya. Jadi begitulah karena perkembangan teknologi. Terlalu banyak membaca segala sesuatu. Jadi akhirnya tertekan begitu ya. Banyak remaja-remaja sekarang kayaknya tidak seperti dulu sebenarnya. Kalau dulu orang dapat nampak lebih kuat Kang. Kalau sekarang tak salah sedikit nih anak-anak remaja ini banyak hal-hal yang mereka lakukan. Banyak kasus tuh yang dapat mereka apalagi karena bullying itu akhirnya banyak korban begitu ya. Oke. Dan menurut ibu-ibu kira-kira kalau hal seperti sekarang begitu banyak tekanan, salah satu ini perkembangan teknologi toh, dorang terlalu banyak main gadget. Kira-kira apa harus dilakukan, Dang? Apa yang harus dorang lakukan for anak-anak remaja sekarang ini supaya setidaknya dorang PSDM jadi berkualitas toh, setidaknya boleh jadi lebih kuat begitu, kira-kira seperti apa Bu Elis? Ya baik. Kita harus konotasinya jangan sampai berpikir bahwa perkembangan teknologi ini merusak kesehatan mental anak. Tidak seperti itu. Hanya sekarang kalau misalnya katakanlah ini ada arahan. Sekarang banyak ya game online gitu ya. Kemudian tapi yang ada juga yang edukasi. Dan inilah yang terpenting bagi pihak providernya misalnya memberikan yang terbaik buat anak-anak remaja generasi muda ke depan, terutama dalam hal masalah teknologinya gitu ya, untuk pengembangan. Sehingga tadi disampaikan bahwa ini untuk SDM yang lebih baik gitu ya. Betul. Nah sekarang bagi remajanya itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk pengembangan ke sana yang lebih baik lah gitu kan, tadi kan disampaikan itu. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Kita harus bisa memilah-milah mana yang seharusnya dilakukan dan tidak. Jadi anaknya itu sendiri yang harus memilah-milah. Tapi dalam hal ini tentunya ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seseorang remaja untuk dia mampu memberikan ketahanan. Ketahanan dalam ketahanan psikologis remaja gitu. Nah, sekarang pengaruhnya adalah apakah itu bisa berpengaruh dengan adanya sekarang tadi disampaikan oleh Ibu Vina bahwa itu ada bullying, ada yang namanya tawuran begitu kan, konflik antara
sering terjadi sekarang antara guru dengan murid, bahkan orang tua dengan anak dan sebagainya di masa-masa remaja begini adalah sangatlah rentan sebenarnya. Apakah dulu tidak seperti itu? Nanti Ada, sekarang coba ada, pikirkan. ada. Dulu oke-oke saja, tapi sekarang kenapa digembar-gemborkan seperti itu? Iya. Nah, Permasalahannya sekarang bukan masalah kenapa dulu enggak gitu ya, padahal sebenarnya zaman ini dulu sudah tuh terjadi. zaman dulu itu kecenderungannya adalah manut gitu. Kalau saya dari Jawa kebetulan manut ikut aja. Tapi sekarang perkembangan zaman kan lebih luar biasa gitu. Teknologi makin canggih gitu ya. Artinya gini, oke lah di rumah ini sekarang lebih banyak untuk bisa mentameng, istilahnya tameng untuk mendapatkan pribadi yang lebih baik dari anak ini adalah bagaimana orang tua mengasuh, bagaimana orang tua memberikan arahan yang terbaik. Nah, misalnya dengan agama sekarang jauh Iya, lebih betul. di Sulawesi Utara itu luar biasa gitu. Baik yang apa namanya, setiap agama memberikan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah untuk anaknya ini sendiri, apa yang harus dilakukan setelah dapatkan asuhan, setelah dapatkan yang namanya bimbingan, dan bahkan di sekolah pun demikian gitu. Yang harus dilakukan adalah pertama adalah dia harus tahu regulasi diri dia. Bagaimana dia meregulasi dengan sikap perilaku yang ada pada diri dia. Kemampuan untuk bisa menyatakan, saya ini mau jadi apa? Saya ini seperti apa? Saya ke depan mau bagaimana gitu ya, seperti itu. Dan itulah yang harus ada pada diri anak ini. Nah, kalau misalnya sampai berkurangnya keadaan seperti itu, tidak ada gitu pemikiran ke sana. Bahkan ada anak-anak dibilang cita-citanya mau jadi apa sih? Nah, itu justru memberikan motivasi ya, untuk nanti betul. mau jadi apa, Jadi untuk apa. melakukan apa. Sehingga nantinya diharapkan anak-anak kita nanti ke depan menjadi seorang yang mampu untuk bisa menjadi atau memberikan kontribusinya sebagai SDM yang baik lah buat pemerintah, buat negara gitu ya. begitu. Yang kedua Kemudian, adalah lebih ke mampu nggak dia menangani stres. Harus kuat begitu ya, Ya, penanganannya gitu. Jadi sekarang banyak sih, banyak bullying, banyak masalah narkoba gitu ya. Terus jadi godaan-godaannya banyak. Mesti diingat, di masa remaja ada keingin tahu yang besar. Proses mencoba-coba pasti ada. Kuat gitu. Kalau kurangnya tadi, kenapa sih zaman dulu aman-aman saja? Karena belum ada narkoba, waktu itu narkoba belum banyak gitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi lebih cenderung udah orang tua saja. Nah, itu dengan cara penanganan stresnya bagaimana? Bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia berupaya untuk mendapatkan yang namanya istilahnya defense, pertahanan diri. Pertahanan diri untuk bisa menghadapi tekanan teman sebaya. Jadi regulasi diri. Regulasi diri. Kedua tadi apa? Menghadapi stres. Menghadapi stres. Kemudian yang ketiga adalah pertahanan. Jadi bagaimana dia mampu untuk bisa berhadapan dengan tekanan, maksudnya tekanan dengan teman sebaya, godaan-godaan gitu kan, ada yang ngajak Jo ke sini. narkoba yuk, kan banyak kan iklan narkoba yuk. Enggak, jangan. Tidak. Karena dalam 3 detik harus dinyatakan tidak untuk narkoba, begitu istilahnya seperti itu. Betul. Untuk hal yang bullying juga begitu. Kalau ada yang bullying langsung pergi, nggak usah dihadapi seperti itu. Dan itu pentingnya peranan dari guru, peranan masyarakat, dan kebetulan ada juga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Betul. Dan Dinas Pendidikan juga penting untuk bisa memberikan sosialisasi seperti ini. Oke, seperti itu saja. mantap ternyata ya. Jadi 3 hal tadi sebenarnya itu yang harus dipegang oleh anak-anak remaja. Tapi tidak semuanya seperti itu ya Bu ya. Tidak semuanya seperti punya motivasi ataupun punya kemampuan untuk bertahan seperti yang idealnya seperti itu. Tapi remaja-remaja sekarang tidak seperti itu. Kira-kira seperti apa yang harus pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini, orang tua, kira-kira seperti apa jika seseorang remaja itu dalam 3 poin tadi tidak mampu begitu? Kira-kira seperti apa Bu? Jadi baik, karena kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami juga banyak melakukan hal-hal positif untuk membantu anak-anak, khususnya ya remaja, dalam menangani akan kesehatan mental mereka. Jadi kami sudah melakukan banyak kegiatan. Kami turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mereka tentang
kesehatan mental remaja yang dalamnya bagaimana remaja-remaja ini dia melakukan hal-hal positif di masa muda mereka. Betul. Untuk mereka menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi gereja dan juga bagi kehidupannya dan keluarganya. Jadi kami sudah banyak melakukan di sekolah-sekolah dan juga kebetulan kami juga melakukan kepada tenaga pendidik, kepada mereka untuk mereka bagaimana melakukan pendampingan kepada anak didik di sekolah supaya mereka menjadi generasi yang penerus yang baik, berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi dalam waktu dekat juga ini kami akan melaksanakan kegiatan. Seperti apa kegiatan-kegiatannya? Penyuluhan kah atau apakah? Penyuluhan, sosialisasi kepada anak-anak langsung bersama juga dengan Forum Anak Daerah yang ada di Sulawesi Utara, Forum Anak Nyur Melambai yang sudah dibentuk dan dalam kegiatan-kegiatan edukasi kepada anak-anak yang dalam hal ini kami sudah melakukan di sekolah SMP dan SMA kepada mereka karena mereka adalah usia remaja melakukan itu. Kami berharap juga apa yang dilakukan itu dapat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dunia yang semakin keras ya. Kalau mau bilang saat ini banyak kejadian-kejadian yang mungkin mereka tidak bisa mengolah tidak karena belum stabilnya emosi mereka langsung menerima seperti yang Ibu Elis katakan harus ada regulasi diri dalam mereka. Tapi juga di sini peran juga orang tua dalam pola asuh, bagaimana orang tua menjadi sahabat teman bagi anak ini ketika mereka bertumbuh dan berkembang karena juga sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa kewajiban pemerintah daerah, orang tua di dalamnya, masyarakat dan semuanya untuk melindungi anak-anak ini dan memberikan hak hidupnya, tumbuh kembang dan perlindungan mereka bagi kesejahteraan anak-anak ini. Jadi demikian. Kalau Ibu Elis, kalau tentang kesehatan mental remaja ini, tadi Novi tertarik tentang pola asuh latar belakang dari keluarga. Itu yang modal utama sebenarnya, faktor pendukung utama. Sangat berpengaruhkah kepada kehidupan mereka kira-kira kalau rumah tangganya, keluarganya tidak harmonis begitu Bu? Atau bagaimana terlalu arogan kepada anak? Kira-kira itu bagaimana Bu? Sangat sekali itu mempengaruhi. Karena apa? Saya bicara tadi tentang perkembangan gitu ya. Perkembangan anak itu di masa usia 1 sampai 7 tahun itu disebut dengan critical period. Critical period. Kenapa disebut begitu? Critical period ini adalah ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi oleh orang tua yang tadi tidak harmonis. Misalnya perlakuan yang keras dan sebagainya. Sehingga nanti kalau bahasa pemerintah outcome-nya apa sih, hasilnya apa sih nanti kalau dengan dengan kondisi yang seperti itu. Ada empat kebutuhan dasar yang harus dimiliki dan harus diberikan oleh orang tua. Gitu. Di 1 sampai 7 tahun begitu? Iya, ketripod. Kalau tidak, nantinya pada saat dia memasuki usia 8-9 tahun, bahkan masa remaja, yang nanti ya kita bicarakan kesehatan mental anak ini, dia akan mengalami kondisi indikasi gangguan mental, gangguan emosi. Karena ada kecenderungan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai asuhan dari atau pola asuh dari orang tua. Pertama, kasih sayang dan perhatian biasanya seperti itu. Karena kalau kasih sayang kurang, misalnya saya sudah sayang, saya sudah perhatikan, kasih doi semua itu semua. Yang diharapkan oleh anak bukan itu, tapi lebih ke keterlibatan emosi orang tua terhadap anak, bagaimana itu. Jadi lebih mendalam gitu. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Orang tua diharapkan menjadi pelindung bagi seorang anak pada saat dia mengalami kondisi tadi ancaman, bullying semua gitu kan. Yang dituju pertama kali pasti orang tua. Pada saat dia mengalami bullying, yang dia cari adalah orang tua. Tidak ada orang tuanya di sini. Nah, kalau misalnya kondisinya tidak pernah mendapatkan rasa aman di keluarga, pada siapa lagi dia mengadu ya? Kalau misalnya tidak ada rasa aman di rumah,
misalnya orang tua sibuk atau apapun itu, Mau bilang sesuatu langsung itu, dapat marah. seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak akan menceritakan kejadiannya. Ya, betul. Kondisinya Dia keadaan- tertekan, dia benar, pikir sendiri. kesehatan kan? mentalnya Oh, berkurang. iya, Itulah. Nah, kemudian yang ketiga adalah aturan. Pentingnya aturan diberikan oleh keluarga. Aturan diberikan oleh ayahnya biasanya. Yang memberikan mengingatkan itu adalah DP mama. Papa Jangan bilang begini, jangan begitu begitu. kok. Itu nanti papa mau marah dan sebagainya itu. Itu harus keseimbangan. Kalau itu aturan ada, tapi dilanggar, kemungkinan karena apa? Karena dia merasa bahwa hal keempat tidak diberikan penghargaan. Oh gitu. Tidak dapatkan penghargaan dari orang tua atau apa tentang sesuatu prestasi buat dia. Dia akhirnya merasa, saya tidak pernah merasa dihargai. Mana-mana juga. Akhirnya di sekolah Tidak terdorong begitu. Jadi ada rasa kurang percaya diri akhirnya, kemudian banyak orang yang bully, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Betul. Nah, dari sinilah kenapa sampai penting sekali itu pola asuh, karena kalau sudah tidak mendapatkan salah satu saja dari Dari situ. kebutuhan dasar itu merupakan Bisa satu masuk bentuk kegagalan Kegagalan ya. pola asuh. Jadi Betul. pola asuh yang keliru sekali seperti itu. Luar biasa ya. Jadi seperti hal-hal tadi agar supaya kesehatan mental remaja memang nyaman dan dorang kan mau dompet mentalnya bagus Jadi dang. memang intinya dibekali lah gitu. Dibekali, Tadi yo. kenapa ada regulasi? Bagaimana cara memecahkan masalah? Bagaimana cara menghadapi tekanan dari itu ya, tekanan seperti bullying gitu ya, tekanan dari teman sebaya. Karena kalau dengan regulasi diri dia tahu saya menjadi apa nih sekarang. Yo. Kalau kebutuhan dasar anak itu dicapai, keadaan kesehatan mental pasti didapat sama anak ini dengan 3 poin tadi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya tidak didapat, itu tentunya kondisi anak mulai tidak merasa ada yang menghargai, Tidak nyaman. rasa tidak aman, terus kemana? Akhirnya apa? Pelampiasannya Kebanyakan sekarang karena tidak tahu apa yang sudah dilakukan, banyak sekarang Salah jalan. salah jalan, bahkan fenomena BD. Betul. Banyak Oke. sekarang itu. Iya. Seperti itu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kita break dulu begitu. Sambil kasih kesempatan ke Anda yang ingin bertanya langsung, silakan saja di 0821 9583 5080. Anda boleh bergabung bersama kami juga, ditunggu nanti di nomor telepon, WA juga SMS boleh. Tapi pastikan jangan kemana-mana, kita break sejenak. Nanti kita kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di dialog siang hari ini, dialog pengarus utamaan gender. Masih bersama Novi di sini, ada Ibu Elis Ratnawati, SPSI
MSI sebagai psikolog, kemudian ada Selvina R. Politon SPSI sebagai psikolog klinis muda, begitu ya. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, kemudian ada juga di YouTube juga boleh komen. Telepon standby, kita angkat dulu yang ingin bergabung bersama kami di line telepon. Silakan di line telepon. Selamat siang. RRI Manado. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Radio monitornya dikecilkan sedikit, Pak. Ya, Dikecilkan sedikit. ya, Oke, sudah baik, Pak. Silakan dengan Bapak siapa di mana ini? dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai di Bitung. Silakan bertanya ke dua narasumber terkait kesehatan mental remaja dan tantangannya menuju SDM berkualitas, Pak Sagai. Silakan Pak Sagai di Bitung. Oke, mendengar pertama kepada narasumber, Iya, betul. sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, memang betul-betul ini narasumber, Betul memang. karena memang menguasai materi apa yang jadi permasalahan para remaja Iya. putri. Tidak salah saat kami ini. menghadirkan narasumber, Pak. Jadi memang betul-betul menghadirkan orang yang Terkait langsung. pantas untuk itu. Mhm. Sebab kadang-kadang kok dihadirkan yang beda judul. Mhm. Ini judul lain tapi penjelasan lain. Tapi untuk sekarang memang betul-betul hadir orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Iya, silakan Pak ke pertanyaan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, kita mengikuti dari awal Mhm. memang paham terhadap permasalahan sekarang. Mhm. Kalau dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya, yang dulu, bukan berarti kondisi yang dulu itu salah. Atau kondisi sekarang itu salah. Tetapi inilah tren perkembangan. Mhm. Ada yang bilang sekarang, oh ini noto hasil merdeka belajar. Bukan itu. Tapi karena memang perubahan tren sekarang, perkembangan zaman itu Iya. memang sebeda jauh dengan yang dulu. Iya, silakan Pak ke pertanyaan. Oleh karena itu memang kalau dulu kan orang melewati kondisi-kondisi tertentu yang anak-anak berselera harus mengikuti selera orang tua. Iya, Kalau Pak. tidak, ada resikonya. Tapi sekarang kan berada di era yang lebih mengarah kepada selera anak. Iya, Pak Sagai, silakan ke Peran pertanyaan orang Pak. tua adalah memberi petunjuk, memonitor, mengevaluasi agar supaya hasilnya lebih baik. Hal-hal yang akan dipertimbangkan nanti berkaitan dengan era sekarang, pertama pola keteladanan orang Iya. tua. Pak Sagai, silakan ke pertanyaan, kita punya waktu mepet nih Pak. Kira-kira apa kita yang kira ingin kita jadi tidak tujuan? ada pertanyaan, Oke. kita cuma Baik. menambahkan kondisi yang disampaikan Oke. oleh para tadi, Iya, narasumber, baik Pak agar Sagai. supaya kita memahami bersama-sama Iya, keadaan sekarang dan iya, melihat permasalahan menuju Oke. ke hari esok lebih baik terhadap iya. remaja putri dan Terima anak-anak kasih sekarang. Pak Sagai di Bitung, terima kasih. Oleh karena itu kita berharap apa yang disampaikan oleh narasumber sekarang itu betul-betul diwujudkan di Oke. baik di sekolah, di dunia masyarakat lewat sosialisasi yang maksimal Iya, sehingga betul-betul anak-anak dipersiapkan Iya. menuju hari esok yang lebih baik. baik. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Pak Sagai di Bitung. Silakan di belakangnya Pak Sagai. Jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, boleh sekali. Kita bahas dulu yang sudah masuk di YouTube siang hari ini. Dari izin bertanya kepada narasumber, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai garda utama untuk menjaga kesehatan mental anak dari dunia gadget. Mengingat dunia gadget sangat penting sekarang ini, dari Maria Dini Masanderan. Kemudian Yoel Kodongan, apa efek dari kesehatan mental remaja yang terganggu dalam menuju SDM berkualitas? Jika kesehatan mentalnya terganggu, efeknya apa sehingga menjadi kendala mungkin dalam menuju SDM berkualitas? Silakan ingin dijawab atau
ditanggapi oleh siapa, Bu? Terima Selvina, kasih. silakan Bu. Jadi kami menanggapi yang pertama tentang garda utama orang tua dalam untuk menjaga kesehatan mental anak dari dunia gadget. Ya. Jadi kembali lagi di yang sudah dijelaskan tadi bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam menjaga anak dalam kesehatan mentalnya. Jadi terkait dengan dunia gadget sekarang memang ada sisi positif dan negatifnya dalam gadget ini bagi anak-anak kita. Ya. Jadi kalau yang kita sudah tahu kan untuk positifnya mereka bisa melihat tentang pendidikan ilmu yang dapat, tapi ada juga sisi negatif ketika mereka telah selalu menggunakan gadget, tidak ada waktu. Jadi itulah peran dari orang tua untuk membatasi dengan waktu kepada anak-anak dalam penggunaan gadget supaya ada kontrol dari orang tua. Sekarang pun kan banyak sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh orang tua dalam penggunaan gadget. Iya, Jadi betul. Kontrol begitu kontrol ya. orang tua dari aplikasi yang sudah bisa digunakan oleh orang tua. Yang jadi itu yang bisa disampaikan untuk kepada orang tua yang dari Maria dan dari ini efek dari kesehatan mental remaja yang terganggu dan menuju SDM berkualitas seperti apa? Jadi kesehatan mental terganggu. Jadi kalau dia dalam pendidikan, ya otomatis nilai akademiknya pasti menurun karena dia terganggu. Baru dia karena tidak stabilnya emosi bisa dia menjurus ke hal yang tidak baik seperti yang sudah disampaikan oleh psikolog Ibu Elis, bahwa dia akan mengarah juga nantinya kalau tidak menjaga kesehatan mental yang baik akan bunuh diri nantinya. Ya begitu. Jadi banyak efek negatif dari kesehatan mental inilah. Jadi memang orang tua dan sekitarnya punya banyak andil kepada anak-anak saat ini untuk perannya. Begitu Ibu Elis, yang ditambahkan kira-kira? Ya, memang pada dasarnya saya nyatakan bahwa fundamental awal untuk bisa memberikan kesehatan mental yang baik bagi anak adalah di rumah. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi ada dari Dek Maria bahwa apa sih yang harus dilakukan orang tua sebagai garda utama gitu ya untuk kesehatan mental. Kembali bahwa itulah tadi pola asuhnya. Sudah sesuai enggak gitu. Nah sekarang kalau misalnya, sekarang banyak ya orang tua yang pada usia anak, bahkan usia anak 2 tahun, 3 tahun sekarang dikasih gadget gitu. Dia misalnya orang tua lagi sementara sibuk apa gitu. Nih pakai Jo ini gadget misalnya buka Jo ini tanpa ada pengawasan juga seperti itu. Nah di sini kembali bahwa yang mengintrospeksi tidak salah anak tahu tentang nanti tadi juga saya lihat ada katanya ini kan sudah jadi sesuatu yang memang minded lah gitu ya masalah gadget ini gitu ya. Tapi bukan berarti orang tua seperti tadi disampaikan oleh Ibu Vina bahwa memang pada dasarnya harus ada bimbingan dari orang tua. Jangan sampai justru kondisi yang sudah tahu bahwa itu enggak baik, orang teruskan itu jadi tidak baik dan akhirnya mengalami kondisi yang jauh lebih parah ke depannya gitu. Ke depannya parah terutama untuk menjaga kesehatan mental anak gitu. Kesehatan mental anak yang bagaimana? Kesehatan mental anak yang justru lebih banyak dipengaruhi oleh gadget daripada apa yang disampaikan oleh orang tua. Tadi dari penelpon tadi nyatakan bahwa bukan berarti itu kesalahan gitu. Kesalahan dari yang zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan perkembangan zaman yang ada, berarti ini salah nih, ada ini enggak. Bahkan ada masalah pendidikan ini yang merdeka itu hasil dari itu. Bukan itu. Tapi bagaimana sekarang ini orang semua ini memberikan arahan yang tepat, mengendalikan situasi yang ada, meregulasi diri masing-masing lah sekarang. Dengan adanya ini ya, kalau seseorang itu mengalami satu kondisi yang memang kurang nyaman, tidak enak, itu ada yang disebut resiliensi. Apa tuh Bu? Bahasa lagi lah. Resiliensi itu adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk bisa mengendalikan kondisi atau bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ketidaknyamanan yang dialaminya. Seseorang remaja. Bisa remaja, orang semua juga sama. Terus bagaimana beradaptasi dengan itu terhadap satu kondisi, misalnya kondisi kegagalan. Kalau remaja kebanyakan putus cinta gitu misalnya seperti itu, atau apa gitu, ada sesuatu yang
terjadi, dia berusaha untuk bisa menyesuaikan kondisinya bahwa saya mengalami trauma nih, saya mengalami ketidaknyamanan misalnya seperti itu. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seseorang supaya nanti dia mengalami kondisi yang lebih sehat mental. Demikian. Kemudian Bu, jadi sekarang ini yang saya tertarik juga. Jadi ini hal terparah dari kesehatan mental mereka yang terganggu seperti Ibu sebutkan tadi, salah satu ada BD begitu ya. Saya juga menyaksikan beberapa hal kejadian tapi di luar daerah kita. Remaja membunuh orang tua mereka begitu ya. Ada kejadian kan seperti itu kan di mana itu. Kira-kira itu juga permasalahan karena terganggu kesehatan mental mereka ya Bu? Ya, pada dasarnya adalah ini ya, remaja itu ada istilahnya ada namanya keinginan yang besar gitu untuk mengetahui sesuatu gitu, atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi dia cenderung tidak melihat kondisi, bisa jadi ekonominya keluarga, tidak misalnya ada sesuatu yang memang terkait masalah tadi kasih sayang, kebutuhan dasar tadi. Iya, kembali ke situ kebutuhan ya. dasar sehingga terjadi konflik diri. Nah, kenapa jadi agresif? Kenapa betul. jadi agresif? Kenapa jadi marah? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dari keempat kebutuhan dasar ada 4 lain yang semestinya diberikan sebagai stimulasi, rangsangan dari orang tua ke anak yang mungkin saja miss di situ. Miss di situ ya. Yang pertama adalah kemampuan berpikirnya, pola pikir anak punya kemampuan pola pikir yang nggak baik gitu. Bahkan pendidikan tidak bisa dilanjutkan karena masalah ekonomi tadi. Iya, Seperti itu. berhubungannya gila. Jadi dia nyatakan jadi popo di sini ya, kalau menyatakan sesuatu tidak berpikir dulu. Iyo. Yang kedua adalah bahasa mungkin cara bicara itu stimulasi. Yang ketiga ini yang sangat berpengaruh adalah emosi. Emosi seorang anak jika stimulasinya nggak baik karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dari 4 itu, kemungkinan dia akan berontak dia akan kurang bisa memberikan hal yang bisa dimengerti orang tua. Orang tua dia kenapa sih anak jadi seperti ini? Kenapa sih anak jadi pembangkang Jadi begini gitu, seperti itu. Nah, dari situ pendekatan secara emosional sangat penting. Betul. Komunikasi yang lebih efektif, yaitu komunikasi apa? Komunikasi yang asertif. Kalau nyatakan asertif, ada agresif, dan submisif. Ada 3 itu. Agresif itu tadi yang langsung tanpa tendeng aling-aling langsung bersikap, tidak berpikir lebih dulu, lebih impulsif, bertindak langsung tanpa dipikirkan, muncullah seperti itu. Yang kedua pasif ada seorang anak yang berdiam terus seperti itu, akhirnya tadi mengarah ke gejala tadi karena terbuka kan ketidakterbukaan. Yang terakhir adalah cuek-cuek, mana-mana seperti kita sudah jadi akhirnya seperti itu. Dan yang paling utama adalah asertif, menyatakan sesuatu apa adanya, tidak terjadi konflik diri maupun dengan lingkungan. Jadi kalau segala sesuatu ungkapin nih, jangan sampai kebanyakan nih sekarang di ucapannya iya, di sini tidak. Padahal itu bergejolak sekali itu kalau misalnya seorang anak mengalami itu. Nah, itulah kalau misalnya ada kondisi yang seperti itu, keadaan kesehatan mentalnya sudah tidak baik. Tapi kembali sekarang banyak lebih ke pendekatan agama. Dari kembali awal ke situ ya. Kemudian kedua pendidik juga memberikan arahan yang tepat buat ini anak. Yang ketiga adalah tadi yang regulasi, kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepercayaan diri pada anak untuk bisa meregulasi diri. Tadi ya saya sampaikan regulasi, dia tahu idolanya siapa, idola yang baik itu yang bagaimana, yang baik-baik yang positif. Yang buruk pasti harus dihadapi kalau dia mengalami tekanan. Tadi mengelola stresnya gimana. Yang terakhir adalah tekanan dari ini, caranya bagaimana untuk mengatasi itu semua. Baik Ibu, di sesi terakhir kita silakan, waktu sudah terbatas sekali ini. Di sesi terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar di rumah terkait topik pembahasan kita, silakan Bu. Ibu Vina dulu. Baik, terima kasih di statement terakhir bahwa kesehatan mental remaja ini sangat krusial sekali. Jadi pendekatan orang tua juga harus lebih intens kepada anak-anak, bagaimana membagi waktu, memberikan kasih sayang, support dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak agar supaya mereka merasa ada
perhatian dari orang tua dan bagaimana juga kita sebagai pemerintah masyarakat dalam kita menyikapi hal-hal tentang masalah anak-anak sekarang ini yang banyak sudah mengarah pada kekerasan juga. Jadi kami dari sini mengharapkan banyak kepada semua kita bahwa kita mari bersama-sama kita menjaga anak-anak kita, karena ada slogan semua anak itu adalah anak kita. Jadi untuk mereka menjadi generasi yang baik di kemudian hari. Seperti yang sudah banyak disampaikan bahwa kita punya program untuk Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa terwujud. Baik, terima kasih. Ibu Elis silakan Bu di penghujung kebersamaan kita. Baik, terima kasih. Pada dasarnya remaja adalah nantinya tulang punggung semua terang, baik di rumah, di dalam masyarakat, bahkan di negara kita, untuk masa depan dan generasi yang lebih baik seperti disampaikan tadi. Namun dalam hal ini tentunya setiap orang, siapapun itu, masyarakat, orang tua, bisa mendapatkan kendala dengan terjadinya kondisi yang jauh lebih sangat-sangat riskan ya sekarang ya, dengan banyak kejadian seperti itu. Pada dasarnya sekarang berikan kepercayaan pada anak remaja. Betul. Bahwa selalu konotasi negatif kebanyakan gitu. Tapi pada dasarnya berikan kepercayaan, berikan kesempatan buat anak-anak kita, terutama anak remaja, untuk bisa lebih produktif dan mengembangkan potensi diri yang ada, regulasi tadi. Kemudian berikan kesempatan buat anak untuk bisa lebih mandiri dengan kepercayaan tadi, sehingga muncullah kepercayaan diri, sehingga pada saat dia mengalami kondisi tekanan atau apapun itu, dia mampu mengatasi situasinya. Kemudian hal yang ketiga adalah berikan kesempatan anak untuk tetap bergaul dengan teman-temannya, sehingga tekanan-tekanan yang terjadi dengan teman sebaya karena kemampuan regulasi diri, karena kemampuan untuk mengatasi stres itu bisa teratasi. Untuk itu berikan kesempatan bagi diri kalian para remaja untuk bisa mengembangkan diri, mampu mengelola stres, dan juga bagi orang lain yang punya impian, tentunya harapannya adalah kembali bahwa tidak ada yang tidak baik yang bisa tidak dilakukan oleh para remaja. Dan bagi para orang tua tentunya peranan orang tua sangat berarti untuk keberhasilan kesehatan mental remaja dan tantangannya menuju SDM yang berkualitas. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang siang hari ini sudah bersama dengan kami, untuk Ibu Elis Ratnawati, SPSI, MSI sebagai psikolog. Terima kasih banyak Ibu, banyak sekali masukan dan pengetahuan yang kita dapat untuk para remaja begitu ya. Kita juga selaku orang tua dalam menghadapi kesehatan mental remaja. Untuk Ibu Selvina Politon, SPSI. Terima kasih banyak Ibu Vina sudah hadir. Sukses, selamat beraktivitas kembali. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Dialog Pengarus Utamaan Gender untuk siang hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung, untuk para penelpon dan juga yang sudah masuk komen di YouTube. Yang belum dapat kesempatan, nanti di kesempatan berikutnya mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya Novi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.